video ini saya akan memberikan beberapa cara untuk membuat simpul dasar yang diperlukan untuk melakukan kegiatan panjat tebing maupun dinding. Mari kita simak videonya. Semoga hal sederhana yang saya berikan ini dapat bermanfaat untuk semua, terkhusus bagi teman-teman yang baru saja memiliki ketertarikan pada dunia olahraga pemanjatan. Simpul yang pertama ada yang namanya dengan sebutan simpul 8. Simpul 8 ini memiliki berbagai jenis. Dua diantaranya adalah simpul 8 tunggal dan simpul 8 ganda. Untuk membuat simpul 8 tunggal, pertama-tama kita membuat loop dengan bentuk seperti ini. Kemudian, ujung talinya disilangkan ke bawah sehingga membentuk angka 8. Dan dimasukkan ke loop atas agar mengikat. Seperti ini. Kita tarik. Nah, sehingga membentuk angka 8 seperti ini. Nah, ini disebut dengan simpul 8 tunggal. Simpul 8 tunggal ini berfungsi untuk dijadikan batas ujung tali agar tidak mudah terurai atau tidak mudah lepas, dalam artian agar lebih kuat. Dapat dilihat. Kemudian untuk membuat simpul 8 ganda, itu hanya ujung talinya mengikuti alur dari simpul sebelumnya. Dapat dilihat dalam video ini. Perhatikan langkah-langkahnya. Prinsipnya adalah mengikuti simpul 8 tunggal sebelumnya, agar membentuk sebuah loop seperti ini. Nah, simpul 8 ganda ini berfungsi untuk dijadikan penghubung antara tali dan harness. Selain itu juga dapat digunakan sebagai tambatan angkur. Oke, kemudian simpul yang kedua ini ada yang namanya simpul jangkar. Simpul sederhana ini berfungsi untuk menautkan tali kepada suatu objek dengan cepat. Dapat diperhatikan tata caranya, sederhana. Nah, seperti ini. Biasanya simpul jangkar ini sering digunakan pada tanduk, karena simpul ini memiliki kecepatan untuk membuat dengan cepat gitu, tidak ribet atau tidak lama. Makanya sering digunakan dalam pembuatan tanduk. Kemudian berikutnya ini namanya simpul kambing. Kita akan membuatnya. Perhatikan. Nah, simpul kambing ini memiliki sifat tidak menjerat. Kenapa namanya simpul kambing? Karena pada biasanya simpul ini digunakan untuk mengikat hewan pada lehernya, karena tidak memiliki sifat menjerat gitu. Nah, selain untuk mengikat hewan juga, biasanya simpul ini digunakan untuk menautkan kepada tiang maupun benda. Sederhana, dapat dilihat. Bahkan simpul ini juga bisa digunakan untuk pemanjatan. Bisa jadi alternatif lain selain simpul 8. Kemudian ada yang namanya simpul Munterhitch. Nah, kita memerlukan sebuah karabiner untuk membentuk simpul ini.
Kita lihat. Nah, pertama-tama membentuk sebuah loop seperti ini. Kita masukkan loop ini ke dalam karabiner. Perhatikan langkah-langkahnya. Kemudian bentuk kembali sebuah loop untuk dimasukkan lagi ke dalam karabiner. Nah, seperti ini. Simpul ini dapat dijadikan sebagai alternatif lain bila tidak ada figure 8. Jadi dengan simpul ini bisa digunakan untuk kegiatan rappling atau untuk belaying, karena memiliki sifat yang sama seperti simpul yang bertaut ke figure 8. Kita lihat belakangnya. Ini bisa ditarik ulur ya. Jadi sama persis sifatnya seperti kalau tali bertaut sama figure 8. Selanjutnya di sini ada yang namanya simpul pangkal. Nah, untuk langkah-langkah pembuatan simpul pangkal, yang pertama itu kita membuat loop seperti biasa. Dua loop. Kemudian kalau sudah terbentuk 2 loop seperti ini, kita silangkan keduanya menjadi depan belakang seperti ini. Karena fungsinya untuk mengikat sebuah objek, menautkan ya. Nah, kita ambil salah satu contoh seperti ini objeknya. Dapat diperhatikan. Jangan lupa untuk merapihkan ya. Nah, simpul pangkal ini seperti ini bentuknya. Mengikat seperti ini. Dapat dilihat. Kita lepas. Untuk yang tadi itu cara yang sederhananya. Nah, untuk cara yang manualnya yang dibuat dari ujung tali itu seperti ini. Kita lihat. Kita menggunakan ujung tali ini untuk membentuk simpul pangkal. Nah, pertama kita silangkan. Nah, silangkan seperti ini. Kemudian setelah di bawah ujung talinya kita masukkan ke tengah-tengah silang tadi. Nah, sampai akhirnya membentuk simpul pangkal. Nah, jadi ciri khas dari simpul pangkal ini bentuknya menyilang. Dapat dilihat. Kita lepas saja. Berikutnya, simpul kelinci. Pertama-tama, kita bentangkan 2 tali hingga membentuk 1 loop. Panjangnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, setelah itu kita menyimpulkannya sama seperti simpul 8. Tetapi, kita hanya memasukkan setengahnya saja seperti ini. Lalu, kita masukkan ujungnya ke 2 loop tersebut. Setelah itu, kita kencangkan saja dan jangan lupa rapikan simpulnya sehingga akhirnya membentuk seperti telinga kelinci. Simpul kelinci ini biasa digunakan ketika ascending dan descending, atau pada kegiatan vertical rescue ataupun rope access. Simpul ini memiliki banyak fungsi, yaitu diantaranya bisa digunakan sebagai angkur atau bisa membuat anak tangga. Lebih detailnya bisa dilihat saja seperti ini.
Berikutnya, simpul kupu-kupu. Pertama-tama, kita bentangkan dua tali hingga membentuk satu loop seperti ini. Lalu, kita putarkan sebanyak 2 kali. Lalu, kita buka sedikit yang di tengahnya dan kita lilitkan ujungnya ke bawah. Setelah itu, di tengahnya kita ambil tali ujung seperti ini hingga membentuk seperti ini. Tahapannya bisa dilihat saja di dalam video. Simpul kupu-kupu ini biasa digunakan untuk membuat simpul atau loop di tengah tali. Biasa digunakan juga pada pemanjatan multi-pitch dengan pemanjat di tengah atau bisa juga untuk membuat tambatan angkur. Berikutnya ada simpul nelayan. Pertama-tama kita bentangkan tali seperti ini. Lalu ujung sebelahnya kita lilitkan ke belakang untuk membuat beberapa lilitan seperti ini. Lalu ujung talinya kita masukkan ke lubang lilitan tersebut dan kita tarik saja seperti ini. Begitupun sebaliknya, ujung tali lainnya kita buatkan sama seperti yang barusan kita buat. Dapat kita simak saja videonya. Setelah itu, kita rapihkan saja simpulnya dan kita tarik keduanya sehingga membentuk seperti ini. Simpul nelayan ini berfungsi untuk menyambungkan dua tali dengan diameter yang sama. Biasa digunakan juga untuk membuat kostel atau pengaman, atau yang biasa kita lihat pada simpul gelang parakot. Simpul prusik ini adalah simpul yang telah kita buat dari simpul nelayan. Pertama-tama kita lilitkan saja ujungnya seperti ini. Lalu kita ambil tali di tengahnya yang memasukkan ke lubang loop tersebut seperti ini. Lalu kita tarik saja agar simpulnya rapi seperti ini. Kita buatkan minimal 2 lilitan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Dapat disimak saja videonya. Setelah itu, kita rapihkan saja sehingga tali ujungnya itu berada di tengah-tengah simpul tersebut. Hingga seperti ini. Oh iya teman-teman, kita harus rapihkan simpul ini agar berfungsi dengan baik.
Sifat dari simpul ini apabila kita bebankan itu akan diam mengunci. Dan apabila kita longgarkan itu bisa kita geser simpulnya seperti ini. Kegunaan simpul ini biasa digunakan untuk melakukan pemanjatan atau menambah ketinggian dengan cara SRT atau single rope technique dengan menggunakan metode prusiking. Hanya menggunakan alat seadanya apabila dalam keadaan darurat atau tidak adanya alat khusus seperti askender. Untuk ilustrasi penggunaan simpul prusik pada prusiking dapat kita lihat saja di video berikut. Pertama-tama kita simpulkan seperti simpul hand knot atau hanya satu belitan saja. Bisa disimak saja teman-teman. Lalu ujung tali lainnya kita masukkan ke ujung tali yang sudah disimpulkan. Kita masukkan saja mengikuti sesuai dengan alur dari ujung tali tersebut seperti ini. Dapat kita simak saja di video. Sehingga menjadi bentuk simpul pita seperti ini. Nah, teman-teman, simpul pita ini berfungsi untuk menyambungkan dua tali webbing atau biasa digunakan juga untuk membuat kostel, atau juga bisa untuk menambah panjang dari tambatan angkur.